Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Kita ketemu lagi di perkuliahan sistem digital. Ya, kemarin kita sudah bahas beberapa bilangan ya. Ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksa, ya, dan bilangan yang lainnya. Ya. Jadi kita lanjut lagi ya untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelum kita lanjut jangan lupa saya mengingatkan untuk absen ya. Absen di e-learning ya, di LMS insya Allah sudah saya buka ya. Untuk absensi silakan absensi. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa tugas paling lambat dari ini ya, yang tugas kemarin ya di-upload di pertemuan kedua ya. Materi insya Allah bisa di-download ya, silakan di-download. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yaitu komplement ya. Jadi komplement kita membahas untuk hari ini ya. Nanti ada komplement, kemudian mungkin konversi ya, dan perhitungannya mungkin mirip ya. Nanti kita lihat guys. Oke, di dalam komplement pada dasarnya merupakan merubah ya. Jadi merubah dari misalkan kondisi bilangan misalkan baik mungkin desimal, biner atau yang lainnya misalkan ya. Jadi merubah ya, merubah bentuknya misalkan yang tadinya pengurangan menjadi penjumlahan ya. Seperti itu ya. Misalkan di sini bilangan desimal ada dua macam, itu ada komplement 9 dan ada komplement 10 ya. Kemudian bilangan biner ada dua macam juga, yaitu ada komplement 1 dan komplement 2 ya. Oke, kita lanjut aritmatika biner. Jadi operasi aritmatika itu dilakukan dengan ya hampir sama dengan operasi yang ada di
bilangan desimal ya, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, yang dilakukan digit per digit ya, yang kemarin sudah mungkin saya bahas ya. Nah, kelebihan ini, nilai suatu digit itu pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan ya atau carry yang nantinya itu ditambahkan pada digit sebelah berikutnya atau sebelah kirinya ya. Jadi artinya ada kelebihan di sini yaitu apa ini akan menjadi simpanan ya, menjadi simpanan. Oke, bukan simpanan pacar ya, tapi simpanan nilai ya. Oke, komplement kedua itu metode untuk menyatakan bit bertanda digunakan sistem komplement kedua ya. Oke. Jadi misalkan di sini ada biner 0, ya kalau komplement 1 yaitu mengubah ya, misalkan dalam bilangan biner misalkan yang tadinya 0 kita ubah menjadi 1. Sebaliknya, yang tadinya 1 kita ubah menjadi 0. Misal ini ada langsung misalnya ya ini biner awalnya 10111010. Nah, kita komplement yang pertama kita tinggal rubah saja. Yang tadinya 0 kita rubah 1, sebaliknya yang tadinya 1 rubah ke 0 ya. Jadi 0 dirubah 1, 1 rubah 0, 0 rubah 1, 1 rubah 0, 1 rubah 0, 0 rubah 1, 1 rubah 0. Ya, gampang ya, mudah ya. Oke, ini yang komplement pertama. Kemudian komplement selanjutnya yaitu yang kedua, langkah yang pertama adalah ubah bit awal menjadi komplement pertama. Nah, sama ya tadi. Jadi untuk mengubah komplement kedua, lakukan komplement pertama dulu ya, yang tadi ya kita rubah ya. Jadi yang tadi 0 jadi 1, 1 jadi 0 seperti itu ya. Nah, setelah itu tambahkan 1 pada bit terakhir ya. Ya bit paling mana ini? Paling kiri ya. Jadi artinya ditambahkan 1 di sini ya. Ya ini biner awalnya ini, kemudian yang ini biner komplement pertamanya. Kemudian kita tambahkan 1 di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya, maka menjadi 1 di sini. Ini ngikutin dari awal, ini turunin aja, turunin, turunin, turunin. Ya. Nah, ini hasil dari komplement kedua. Beda ya komplement kedua dengan komplement 1. Ya, bedanya di sini. Ya. Kayak menyatakan bilangan bertanda, misalkan di sini ada komplement kedua, dia menandakan positif. Ya, menandakan positifnya itu ya disimbolkan dengan tanda 0 ya. Itu diletakkan di paling depan ini ya. Artinya dia 0, oh dia berarti nilainya adalah positif ya. Ini positif, misalkan desimalnya 45. Nah, kalau yang ini 1 berarti kalau 1 dia negatif ya. Negatif 45 ya. Jadi tanda ini yang menunjukkan positif negatifnya, tanda di depannya. Begitu ya. Kemudian negasi, ya kita lanjut operasi negasi. Ini negasi itu yang mengubah aja hampir mirip kayak tadi ya, di komplement pertama ya. Jadi negasi itu mengubah yang tadinya negatif, ya cuman di sini negatif positif. Kalau yang tadi komplement itu dari 0 ke 1 atau sebaliknya 0 ke 1. Nah, kalau ini negatif positif, positif ke negatif ya, mengubahnya hanya itu. Hal tersebut dilakukan dengan mengkomplementkan kedua dari biner yang dikehendaki. Jadi tahapannya itu yang pertama tadi komplement pertama, kemudian komplement 2 itu ditambah di digit terakhir ya. Setelah dapat komplement kedua, kemudian kita negasikan ya. Kita negasikan. Yang negasikan yang tadi negatif menjadi positif. Ya, lihatnya ini. Ya, ini kalau 1 kan berarti negatif ya. Kalau 0 depan 0 di sini berarti positif. Oke, itu ya. Jadi untuk komplement ya, untuk tahapan di dalam komplement. Kemudian operasi penjumlahan pengurangan dalam bilangan sipit ya. Oke, yang pertama penjumlahan di sistem komplement kedua. Ya, misalkan di sini ada 2 bilangan positif ya, plus 9 ditambah dengan plus 4. Ya, kalau dalam binernya itu seperti ini.
Ya karena dia plus ya, plus ini kan tadi awalnya tandanya adalah 0 ya, ini depan 0 ya. Jadi harus 0, misalkan dia plus seperti itu. Nah, kita jumlahkan ya. Ya ternyata hasilnya juga di sini depan juga 0 ya, artinya berarti hasilnya juga positif. Ya, positif berapa? Positif 5. Nah, kemudian bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, kalau tadi positif dengan positifnya, sekarang positif dengan negatif ya. Bilangan minus 4 diperoleh dari komplemen kedua dari plus 4. Ya, jadi artinya dapat min 4 itu diperoleh dari komplemen kedua dari plus 4 ya. Jadi artinya di sini itu ini ada carry-nya di sini ya. Ada carry-nya ya. Dan ini negatif yang satu ya. Kalau ini dijumlahkan ya, kita jumlahkan di sini 0. Nah, cuman di sini ada carry ya. Nah, carry ini diabaikan ya. Maka itu hasilnya itu tetap 0 0 1 0 1. Itu ini kalau yang positif dengan negatif. Kalau tadi positif positif ya. Oke, saya kira itu ya. Nah, kemudian kalau negatif dengan negatif ya. Kalau negatif dengan negatif ya, ini hasilnya juga negatif ya. Nah, bit tanda ini artinya apa ini operasi ya. Artinya hasilnya itu berarti dia minus ya. Kalau tadi plus ya, ini minus. Oke, jadi itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kira juga masih mudah ya. Oke, nah prosedur untuk pengurangan ini ada prosedurnya. Yang pertama yaitu negasikan pengurang ya. Jadi pengurang kita negasikan ya, misalkan jadi yang tadinya positif kita rubah menjadi negatif terus sebaliknya. Yang kedua tambahkan pada yang dikurangi. Jadi ditambahkan pada yang dikurangi. Yang ketiga hasil penjumlahan merupakan selisih antara pengurangan dan yang dikurangi. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, misal di sini ya tadi awal ya, plus 9 dikurangi plus 4 ya. Itu bilangan binarnya di situ. Operasi kedua akan memberikan hasil yang sama dengan operasi seperti ini ya. Ya artinya di dalam apa ini ya kayak misalkan apa desimal gitu ya. Jadi kayak desimal itu kan misalkan berapa ya? Ya, misalkan 91 ya. Misalkan 91 dikurangin 21 gitu ya, minus gitu ya. Ini kan artinya dalam operasinya kan yang pertama ini dengan ini dulu gitu kan. 1 minus 1 kan gitu. Hasilnya berapa gitu kan. Nah, kemudian ini 9 minus 2 ya. 9 minus 2 kemudian sekian gitu. Nah, ini maksudnya untuk mempermudahkan. Jadi ya kalau dihitung di sini hasilnya sama gitu. Jadi minusnya ini ya kita ditaruh di sini gitu maksudnya ya. Artinya total di sini otomatis ini akan berubah nilai apa ini binarnya gitu kan, yang tadinya 00 100 menjadi 11100 seperti itu. Ya, baru kita jumlahkan karena hasilnya juga akan sama ya. Baru kita akan jumlahkan seperti itu ya. Saya kira bisa ya. Kemudian konversi bilangan ya. Jadi konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lainnya. Ya, jadi misalkan di sini sistem bilangan terdiri dari 4 ya. Misalkan yang pertama ada desimal ya. Desimal itu basisnya adalah 10, kemudian biner basisnya 2. Ya sama kayak kemarin ya. Kalau kemarin itu dari binar ke desimal, dari oktal ke desimal, dari apa heksa ke desimal gitu ya. Nah, nanti mungkin di sini juga ada yang sama dan ada yang sebaliknya, misalkan dari desimal ke biner gitu ya. Tapi kemarin contohnya dari biner ke desimal ya. Nah, ini bisa lihat di tabel ASI ya. Oke, bilangan desimal ya. Saya kira ini sudah biasa ya di dalam matematika ya.
misalkan di sini penjumlahan gitu kan. Jadi tinggal dijumlahkan aja gitu kan. Ya ini masih mudah banget ya. Ini tinggal dijumlahkan ke sini gitu kan. 6 tambah 3 tambah 6, 2 tambah 5 ya 1 tambah 3 gitu kan ya. Kemudian pengurangan ini tanda pengurangan ya. Minus ya. 9 dikurangi 3 ya, 7 kurangi 2, 4 kurangin 1 gitu ya. Nah, kemudian perkalian juga prosesnya seperti ini. Ya pada dasarnya hampir mirip gitu ya. Oke. Nah, ini konversi bilangan desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Nah, kalau yang contoh yang awal kan biner ke desimal ya. Oktal ke desimal, heksa ke desimal. Nah, ini kebalikannya desimal ke biner, desimal yang pertama ya, desimal ke biner dulu. Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua, kemudian ya dengan dua ya. Kenapa dengan dua? Karena basis di dalam biner itu adalah dua gitu kan. Ini basisnya itu kan 2 ya untuk biner ya. Oke. Jadi contoh langsung di sini, misalkan ada dua angka 254 ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah desimal ya. Kita rubah ke biner ya. Ini tanda di sini ya. Rubah ke biner. Oke. Rubah ke biner ya. Nah, caranya tadi dibagi dua. Jadi 254 dibagi dua hasilnya ini. Ya. Kemudian 127 dibagi dua hasilnya ini. Ada sisa satu. Ya. Oke. 63 dibagi dua hasilnya ini. Ya. Sisa satu. 31 dibagi dua hasilnya 15. Sisa satu. 12 bagi dua hasilnya 7. Sisa satu. Ya. 7 bagi dua hasilnya 3. Sisa satu. Ya terus gitu ya. Ya, terus sampai menghasilkan 0 ya. Oke, 1 dibagi 2 sisa 0 sisa 1 ya. Seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini ya. Hasilnya ini. Ini kecil ya, huruf kecil ini huruf kecil ya di bawah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya sebagai MSB adalah mass significant bit ya. Oke, saya kira bisa ya. Oke, kemudian ya tinggal dibagi aja gitu ya. Kemudian konversi bilangan desimal ke oktal. Ya ini juga sama, tinggal dibagi bilangan oktal, basis bilangan oktal itu kan berapa? 8 ya. Ini 8. Jadi itu dibagi dengan 8. Kemudian dibagi sisanya. Oke, misalkan contoh di sini 1, 3, 6, 8 ya. Dibagi 8 hasilnya ini ya. 171 bagi 8 hasilnya ini. 21 bagi 8 hasilnya ini. 2 bagi 8 hasilnya ini ya. Nah, ini penulisannya kecil ya. Ini penulisannya kecil ya. Ini hasilnya ya. Kemudian oktal ke desimal. Ini contoh lagi ya. Nah, ini yang kemarin ya, kemarin ya caranya dari bawah gitu ya. Ke ya 840, 841 terus seterusnya. Oke, saya bisa ini. Kemudian konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16 ya. Oke, dibagi 16 ya, terusnya ya hasilnya ini bagi 16 hasilnya ini bagi 16 0 ya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Ya, ingat 15 itu adalah F. Ya. Ini nah ini kebalikannya. Oke, saya kira bisa ya. Kemarin udah. Oke. Nah, aritmatika bilangan biner. Nah, ini juga sama ya, kalau sama kayak kemarin ya. Jadi ingatkan lagi di sini. Jadi penjumlahan. Nah, konsepnya ini ya. Jadi harus kalian pahami ya konsepnya. Ya. Oke. Ini ada contohnya juga. Oke, kemudian pengurangan ya.
Nah, kemarin juga sudah ya, saya kira ini udah. Ini juga konversi ya, kayak kemarin sama ya, bilangan biner ke desimal ya. Jadi caranya seperti ini ya, karena biner itu basisnya 2 berarti ininya 2 ya, 2,0, 2,1, 2,2 terusnya. Oke. Kemudian konversi bilangan biner ke oktal ya. Konversi bilangan biner ke oktal. Nah, ini konversi dengan membagi setiap 3 digit ya. Jadi caranya untuk desimal biner ke oktal yaitu dibagi setiap 3 digit ya. Setiap 3 digit itu dibagi ya. Kemudian bit paling belakang ya, dimulai dari bit paling belakang ya. Less significant bit ya. Kemudian diubah ke desimal ya. Bila ada digit yang tidak berjumlah 3, maka ditambahkan 0 pada bit paling depan ya. Jadi ini ya ini 3 kan, 3 digit ya, ini 0, 1, 1 ya. Ini hasilnya. Nah, ini karena nggak 3 berarti tambahkan 0 sini ya. Tambahkan 0. Ini tambah 0 depan gitu ya. Oke, saya kira bisa ini ya. Oke, kemudian biner ke heksal. Nah, kalau tadi oktal dibagi 3, ya dibagi 3 digit. Nah, kemudian kalau ke heksal caranya sama dengan oktal, hanya saja di biner tersebut dibagi dengan 4 ya, kalau ini 4 digit. Ya, bagi 4 digit. Nah, kalau kurang, nah berarti tambahin 0, 2. Ya, karena ini kan 4, 1, 1, 0. Nah, ini baru 1, 0, berarti kurang ya, tambahin 0 aja. Gitu. Ya. Oke. Kemudian bilangan heksa ya. Sama juga di bilangan heksa juga ada penjumlahan ya. Penjumlahan pada heksa ya, penjumlahan pada bilangan heksa ibarat 2 kali kerja karena selain menjumlahkan harus dikonversi ya. Misalkan di sini kita jumlahkan dulu ya. 5 tambah 2 kan 7 gitu ya. Nah, kemudian baru kita konversi gitu ya. Ini ya, misalkan ini 8 tambah 2, 10 gitu ya. 10 itu A ya. Nah, kemudian 10 tambah 11 gitu ya. Jadi 21. Ya. Tapi kita konversi ya. Ayo beli. Oh iya, maksudnya lu kirimnya di. Oke, bisa ya, saya kira itu. Ini juga ada contohnya, jadi sangat jelas ya. Oke, jadi kalau misalkan ada 2 penjumlahan 2 digit ya. Kalau 2 digit seperti ini ya. Ini A itu 10, 10 ditambah 1 berarti 11, 11 itu B ya. Kemudian 1 ditambah 2, 3 ya. 3B begitu. Oke, ya. Kemudian ini juga masih sama contoh ya. Jadi banyak contohnya di sini, nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini kalau yang 3 digit ya. Kalau tadi 2 digit, nah ini 3 digit ya. Tanpa garisnya. Kemudian kalau yang ini sama 3 digit ya. Kemudian pengurangan ya, pada dasarnya juga sama ya. Jadi kalau misalkan di sini dikurangkan ya A10 ya. A10 ini dikurangin 2 maka 8 kan. Ya, ada 8 gitu ya. Nah, ini ini desimal ya, dalam desimalnya ya. Nah, misalkan ini contohnya 3B dikurangin dengan 1A ya. B dikurangin A ya, 11 kurangin A kan 10 ya, 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 1, 2 ya. Dan seterusnya. Oke, selesai ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi tadi kita membahas komplement ya.
Kemudian kita konversi ya, lebih banyak konversi di sini ya. Komplement ya. Kemudian negasi ya. Kemudian konversi ya dari desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal, desimal ke heksal, kemudian sebaliknya heksal ke desimal, ya biner ke desimal, ya heksal ke desimal, kemudian operasi di dalam bilangan biner, bilangan heksal, bilangan oktal. Oke, habis ini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Jangan lupa untuk absen ya. Pak, boleh bertanya? Ya. Ini saya mau nanya yang aritmatika heksadesimal yang 2 digit tadi, yang A tambah B. Yang ya itu. Iya sebelumnya. Yang mana? Ya itu. Pengurangan, Iya, penjumlahan. penjumlahan ini. Iya, yang A heksadesimal, heksa ditambah B heksa jadi 21 desimal itu gimana ya, Pak? Terus dikonversi jadi heksadesimalnya gimana juga? Ya, ini kan 21-nya itu dari sini. Ya kan? Jadi penjumlahan ini aja. Ini A itu berapa A? Oh, A 10 kan? B-nya 11. 11 kan? Iya, 10 ditambah 11, 21. 21 gitu. Ya. Nah, ini secara apa desimal ya. Jadi mau itu ini desimal. Gitu. Lalu jadi 15-nya gimana ya, Pak? Nah, dari 15-nya kita konversi, kita rubah ke apa ini ke ini apa? Heksa. Seperti itu. Kalau pakai C, Pak, cuman nggak 15 kan heksadesimal nggak ada yang 15, Pak ya. Ya. Nah, kalau 15 itu apa? F, Pak. F kan? F. Ya. Berarti Paham? kalau penjumlahannya penjumlahan heksa itu ketika dijumlahkan hasilnya masih desimal ya, Pak? Baru dikonversi heksa. Ya, betul gitu. Ya, gitu. Jadi kan mana tadi konsepnya? Nah, ini ya kan? Jadi penjumlahan pada bilangan heksa ibarat 2 kali kerja ya. Jadi 2 kali kerja yaitu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dulu gitu kan secara apa ini tadi desimal. Nah, setelah itu baru kita konversi ya. Baru kita konversi seperti itu. Tapi kok yang ini nggak dikonversi sih, Pak? Yang 7 itu, Pak. Kenapa? Itu yang 7 itu bukannya harusnya desimal ya, Pak? Iya, ini desimal ini. Ini salah ini. Jadi ini contoh apa ini paling simpel gitu ya. Ada ini yang tidak tidak dikonversi gitu. Ya, tapi artinya kita harus konversi gitu ya. Seperti itu. Ya, contoh yang ini kan. Ya, bisa ya. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Jadi 2 kali ya kalau di heksa itu artinya kita jumlahkan seperti desimal gitu ya. Nah, baru kita konversi ke heksanya ya. Konversi ke heksa berarti desimal ke heksa gitu ya. Nah, contohnya tadi juga ada kan ya. Nah, ini contoh apa heksa ke desimal ya. Ini heksa ke desimal. Nah, ini contoh kalau apa ini tadi desimal ke heksa. Ya, jadi dibagi tadi kan, dibagi dengan 16 gitu. Jadi dibagi 16 seperti itu. Ya, bisa ya tadi ya. Jadi yang tadi itu kita bagi aja, kita bagi 6 apa ini bagi 16 16 16
seperti itu. Ada lagi? Maaf Pak, itu Pak bisa bertanya Pak. Ya, Untuk yang aritmatika bilangan heksa tadi Pak, yang di slide 67, yang mana? yang di slide ke 67 Pak. Yang mana? Ya, yang itu Pak. Apa namanya? Yang penjumlahan yang agak rumit itu tadi teh, yang sebelum itu Julia itu. Ya, ini Pak. Untuk yang di bawah itu yang 1A plus 21 kan 3B ya Pak. Kok bisa jadi A16 Pak? Itu tadi di konversi ya kayak gini tadi kan. Jadi misalnya tadi kan apa 10 kan, A-nya 10 kan, ditambah B-nya 11 kan. Nah, ini berarti kan 21. Nah, ini masih secara desimal ya kan. Nah, kemudian rubah ke heksa. Nah, tadi dikonversi gitu kan, berarti dibagi berapa? Jadi yang saya contohkan ini biar sambil mengingat. Nah, ini kan. Jadi contoh konversi apa ini? Konversi desimal ke heksa gitu kan. Nah, caranya contohnya ini kan. Ini kan desimal kan ke heksa kan. Nah, dibagi dengan 16 gitu. Jadi nilai ini dibagi 16, hasilnya ini dibagi 16 lagi hasilnya ini. Ya. Nah, nanti sisanya inilah yang apa ini menjadi hasilnya. Gitu. Nah, berarti yang tadi sama ini kan. Nanti ini kan tadi 21 ya. Nanti 21 dibagi 16 hasilnya berapa? Nanti hasilnya itu dibagi 16 itu hasilnya berapa nanti? Ada sisa enggak gitu. Nah, sisanya itu berarti hasilnya ternyata dihitung 15. Nah, sama juga di sini misalkan ini sederhana ya, 1A 2 ditambah 21 gitu kan. Nah, ini ditambah A ditambah 1, A-nya kan 10 kan. 10 tambah 1 berapa? 11 kan? Ya, Pak. Nah, 11 itu kan B. Nah, kemudian 1 tambah 2, 3. Paham kan ini ya? Paham Pak? Nah, ini apa? Ini desimal ya. Itu heksa bukan Pak? Kan heksa Pak. Kan B soalnya. Desimal atau heksa? Heksa Pak. Heksa, Pak. Heksa, Pak. Ya, heksaan ya. Heksaan. Ini contoh aja ini. Kalau yang ini contoh gitu. Jadi kalau misalkan apa ini A gitu kan. A untuk yang heksa gitu kan. Ya. A untuk yang heksa. Ya kan? A-nya itu berapa? 10 kan? Betul Pak. A-nya itu 10. Nah, 10 apa ini sama aja ditambah 1 gitu.
ya. 10 ditambah 1 sama dengan ke 11. Ini. Jadi ini itu uraian ini gitu maksudnya. Bukan sini langsung ini bukan. Jadi uraian ini ke sini gitu. Ya, maka dapat B16 gitu kan. Kalau tadi ya secara mudahnya gitu kan. Nah, tetapi secara ureanya itu seperti ini gitu. Paham? Ya, ini A-nya itu kan 10 kan. Ya, 10 desimal. Ya, 10 ditambah 1 sama dengan 11 kan. Nah, 11 kalau di dalam heksa kan B. Gitu. Paham? Untuk Eh, itu nggak didesimalin dulu Pak, langsung ke heksadesimal Pak. Ya, ini secara sederhana. Ini yang secara sederhana. Seperti itu. Baik Pak. Ya, jadi memang harus banyak contoh ya. Dan ini di sini saya kira juga banyak contoh ya. Nah, ini nanti bisa dicoba lagi gitu ya. Jadi biar lebih mendalam lagi ya. Seperti itu. Ya, artinya penjumlahannya tadi kan, penjumlahannya ini kan, penjumlahannya secara secara desimal gitu kan, penjumlahannya secara desimal. Nah, kemudian ini konversi gitu, artinya 11 itu B gitu kan, seperti itu. Oke, ini secara hisa. Ya, ini udah contoh-contoh lagi ya, nanti bisa dicoba ya. Oke, ada lagi? Jadi caranya tadi ya, artinya konversi ya, itu penting ya tadi ya. Konversi dari baik kebalikannya tadi ya, dari biner ke desimal atau desimal ke biner, heksa ke desimal, desimal ke heksa gitu ya. Jadi itu yang kalian perlu pahami ya, perlu ketahui di situ ya. Heksa ke desimal ya, oktal ke desimal atau sebaliknya desimal ke oktal gitu kan, desimal ke oktal ini gitu ya. Ini juga ada contohnya ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Kalau cukup. Nah, ini ada tugasnya. Nah, coba dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan, upload di e-learning ya. Upload berarti ke pertemuan ketiga ini ya. Jadi ini penjumlahannya, kita jumlahkan. Ini penjumlahannya, operasi penjumlahan pengurangan perkalian. Nah, kemudian ini mengubah gitu ya menjadi 8 bit ya, kemudian ini konversi. Nah, ini desimal ke biner, ini biner ke desimal. Kemudian ini oktal ke desimal, desimal ke heksa. Gitu. Oke, paham ya, ini tugasnya untuk Pak, maaf, untuk pengiriman tugasnya berarti di pertemuan ketiga ya Pak? kalau yang ini pertemuan ketiga, kalau yang kemarin berarti pertemuan kedua gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk ini, maaf, formatnya PDF atau boleh tulis tangan? Tulis tangan yang penting jelas gitu. Tulis Baik. tangan nanti di foto, artinya di foto scan gitu kan jelas. Ada Ya. kan foto scan. Nah, Ya, terima kasih Pak. tulis tangan nggak masalah, lebih enak tulis tangan sebetulnya kan daripada diketik gitu. Itu takut ribet, takut lama gitu. Ya, yang penting intinya sih paham bisa gitu. Oke. Bapak, maaf, untuk tugas yang di pertemuan ketiga kayaknya belum diupdate ya Pak ya? Oh, masih udah over dulu soalnya assignment-nya. Oh gitu. Iya. Ya, nanti saya cek ya. Terima kasih Pak. Siap. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya atas partisipasinya, terima kasih atas
diskusinya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan ini menambah ilmu ya buat kalian gitu ya. Yang apa ini ya mudah-mudahan nanti kita coba bahas gitu ya yang tugas-tugasnya atau yang belum paham ya. Mudah-mudahan nanti ada sebelum UTS ya kita coba kita diskusikan. Oke, tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.